Halo, sahabat Honjesei. Adalah fakta. Di abad 21 ini, setiap negara di dunia sedang mengembangkan era modernisasinya sendiri-sendiri. Pesatnya teknologi dan tidak terbendungnya keterbukaan informasi, yang menciptakan konstelasi global semakin kompetitif, merupakan keniscayaan yang harus dihadapi dan direspons serius oleh setiap negara. Perubahan sistemik dan rasional mesti dilakukan agar bisa bertahan dan tidak tenggelam dalam arus globalisasi. Reformasi Saudi Arabia melalui visi 2030 yang digaungkan Mohammed bin Salman menyusul pengangkatannya sebagai putra mahkota pada 2017, merupakan upaya negara tersebut bertahan dan unggul dalam persaingan global. Mohammed bin Salman menerapkan sejumlah kebijakan baru menyangkut norma dan nilai-nilai sosial untuk mengubah kultur ultra-konservatif Saudi menjadi lebih moderat. Hal mendasar, guna menopang sistem ekonomi dan politik luar negeri yang lebih terbuka. Deregulasi hukum syariat Islam menjadi prioritas perubahan. Peran dominan dan prerogasi polisi keagamaan diamputasi hingga nyaris tanpa kewenangan. Para ulama Wahabi konservatif teralienasi dalam pengambilan kebijakan. Sebagian dari mereka yang kontra perubahan dipenjarakan. Mohammed bin Salman menciptakan citra dan wajah baru Wahabisme dalam perspektif yang lebih terbuka dan adaptif terhadap modernitas. Meninggalkan Wahabi lama yang kaku, tertutup, rigid, dan konservatif. Sebuah langkah besar, yang oleh banyak masyarakat dunia, tidak terduga sebelumnya. Perubahan yang disambut sebagian besar rakyatnya sendiri, dengan masih terkaget-kaget. Kondisi, yang 5 tahun lalu tak terbayangkan, akan terjadi secepat yang mereka rasakan sekarang. Tentu saja, ini adalah sebuah pilihan kebijakan yang memunculkan dukungan, juga penentangan rakyat. Keberpihakan akan perubahan dari kaum milenial, yang berjumlah 70% dari keseluruhan warga Saudi, serta citra sakral keluarga kerajaan di kalangan rakyat, mengeliminasi sikap penentangan. Sekarang, kaum perempuan merasakan kebebasan, hampir setara kaumnya di belahan dunia lain. Mereka bisa bepergian sendiri keluar rumah, tanpa wali ataupun pendamping laki-laki. Boleh mengemudikan kendaraan bermotor di jalanan. Menonton film dan pertunjukan musik. Juga tidak lagi diwajibkan mengenakan abaya, busana serba tertutup dengan hanya satu warna hitam, saat berada di tempat umum. Konser musik, yang mendatangkan artis-artis mancanegara, dengan difasilitasi pemerintah, digelar reguler dan besar-besaran. Dan sukses menyedot ribuan penonton, terutama kaum milenial. Mereka berkumpul, menari bersama, di lokasi yang sama dan terbuka. Hal yang mustahil, bisa dilakukan 5 tahun sebelumnya. Siapa pula akan menyangka, Red Sea Film Festival, ajang perfilman terbesar di Timur Tengah, bisa terselenggara di Saudi Arabia.
Festival dihadiri para aktor, aktris, dan para pekerja perfilman tidak hanya dari kawasan Timur Tengah, tapi hampir dari seluruh negara. Event, yang selalu identik dengan panggung kemewahan, penampilan seksi dan glamor ini, banyak mendapat liputan media internasional. Kemeriahan dan liputan serupa terjadi saat untuk pertama kalinya Saudi menggelar ajang balap internasional Formula 1. Kegiatan yang tidak banyak negara lain sanggup melakukannya. Semua hal tersebut merefleksikan terjadinya perubahan besar, kalaulah tidak bisa disebut revolusi, di Saudi Arabia. Perubahan kultur, norma, dan nilai sosial, serta pergeseran perspektif ideologi dan religi. Ya, karena perubahan yang terjadi saat ini, sebelumnya merupakan hal tabu, dan untuk sebagian besar, terkategori bid'ah, dan haram dilakukan. Semua hal harus berjalan sesuai rambu dan koridor hukum syariat Wahabi. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, serapuh inikah paham Wahabisme sanggup bertahan dalam arus perubahan? Selemah inikah ideologi Wahabi tercerabut dari keyakinan para penganutnya? Jawabannya adalah, bisa jadi, ya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dengan awal kemunculan Wahabisme, dan eksistensinya kemudian, yang berimpit dengan berdirinya Kerajaan Saudi Arabia. Gerakan Wahabi didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, dan mulai disebarkan di Najd, Saudi Arabia, pada 1740. Namun, karena ajarannya dianggap menyimpang, ia diusir dari kota kelahirannya tersebut. Muhammad bin Abdul Wahab akhirnya pindah dan bermukim di kota Diriyah. Di sanalah, ia kemudian bertemu Muhammad bin Saud, yang saat itu merupakan emir kota Diriyah. Kesamaan pandangan dan tujuan membawa keduanya bekerja sama membentuk gerakan oposisi, menentang kekuasaan dinasti Ottoman, untuk mewujudkan mimpi terbentuknya kekuasaan independen. Keduanya membuat sebuah perjanjian pada 1744. Muhammad bin Saud akan mendukung gerakan Wahabi dengan syarat Muhammad bin Abdul Wahab tidak menentang penerapan kewajiban pengumpulan upeti tahunan dari penduduk Diriyah. Kerja sama mereka selanjutnya diformalkan dengan pernikahan putri Muhammad bin Abdul Wahab dengan Abdulaziz bin Muhammad, putra dan penerus Muhammad bin Saud. Jaminan perlindungan dari Muhammad bin Saud terbukti efektif, sehingga ajaran Wahabi mulai meluas dan berkembang. Pada saat pasukan Muhammad bin Saud berhasil merebut Riyadh di tahun 1773, Muhammad bin Abdul Wahab bersama para pengikutnya ikut membonceng dalam penaklukan tersebut. Pendudukan Muhammad bin Saud atas Riyadh diikuti dengan upaya penyebaran ajaran Wahabi di sana. Hal sama terjadi saat pasukan bersenjata Muhammad bin Saud memasuki Oman untuk menaklukkan dan membuat suku-suku di wilayah itu bersumpah setia kepada dinasti Al-Saud. Bani Yas, Al-Samis dan Al-Nuaimi takluk dan bersumpah setia kepada dinasti Al-Saud. Bersama suku Kawasame Sarjah dan Ras Al-Khaimah, mereka kemudian menjadi pengikut Wahabi. Paham Wahabi menjadi syarat yang harus diadopsi warga
di wilayah penaklukan pasukan Al-Saud. Koalisi Muhammad bin Abdul Wahab bersama dinasti Al-Saud tetap terjaga saat Abdul Aziz menggantikan ayahnya, Muhammad bin Saud, yang wafat pada 1765. Bahkan, Abdul Wahab berperan besar dalam mengorganisir sistem administrasi sipil negara tersebut. Ekspansi militer dinasti Al-Saud yang berimpit dengan penyebaran paham Wahabisme semakin meluas. Pasca penaklukan Najd pada 1788, mereka kemudian berhasil menguasai sebagian besar wilayah semenanjung Arab termasuk Makkah dan Madinah. Ekspansi masif dinasti Al-Saud dan anggapan sesat paham Wahabisme membuat resah Kekaisaran Ottoman. Pada tahun 1818, Kekaisaran Ottoman mengirim pasukan bersenjata, mengepung, dan menghancurkan kota Diriyah. Abdullah bin Saud ditangkap, kemudian dibawa ke Konstantinopel untuk dieksekusi mati. Dan runtuhlah kekuasaan dinasti Al-Saud. Dinasti Al-Saud bangkit lagi saat Turki Al-Saud mendirikan negara Saudi kedua pada 1824, menyusul keberhasilannya merebut Riyadh dan mengusir pasukan Mesir. Sejak itu, Riyadh menggantikan Diriyah sebagai ibu kota negara. Kekaisaran Ottoman kembali terusik. Pada 1865, pasukan Ottoman kembali menyerang dan menaklukkan perlawanan pasukan Saudi, menggulingkan kekuasaan dinasti Al-Saud dan mengangkat Al-Rashid ke tampuk kekuasaan. Di awal abad 20, Abdul Aziz Al-Saud mengumpulkan para pengikut lama dinasti Al-Saud dan mengkonsolidasi pengikut Wahabi untuk menggulingkan kekuasaan Al-Rashid. Pada 1902, mereka berhasil merebut Riyadh dan mengambil alih kekuasaan dari Al-Rashid. Penaklukan yang menandai berdirinya kembali negara Saudi Arabia. Berkuasanya kembali dinasti Al-Saud dan bangkitnya kembali faham Wahabisme dalam perlindungan negara. Saat meletus Perang Dunia I, Abdul Aziz Al-Saud berkoalisi dengan Inggris. Keduanya memiliki kepentingan yang sama, menumbangkan Kekaisaran Ottoman. Runtuhnya Kekaisaran Ottoman dalam Perang Dunia I dan adanya perlindungan dari Inggris mengokohkan kekuasaan dinasti Al-Saud. Seluruh wilayah Najd dan Hijaz termasuk kota Makkah dan Madinah mereka kuasai. Abdul Aziz Al-Saud berhasil menyatukan suku-suku yang bertikai juga kerap berperang satu sama lain dan bersepakat bersatu menjadi satu bangsa. Melebur dalam kerajaan Saudi Arabia yang dideklarasikan pada tanggal 23 September tahun 1932. Sejak saat itu pula, rekomendasi dan legitimasi dari ulama Wahabi menjadi hal penting dalam pengambilan keputusan kerajaan. Pasca serangan dan pendudukan kelompok Juhaiman al-Otaibi atas Masjidil Haram pada 1979, Raja Faisal bin Abdul Aziz menerapkan formula Faisal yang merekomendasi peran ulama dan ajaran Wahabi dalam regulasi kebijakan masjid, sekolah, dan kegiatan publik. Dengan syarat tidak mencampuri urusan politik, termasuk hubungan Saudi-Amerika. Faisal Al-Saud memanfaatkan kaum ulama Wahabi sebagai penjaga negara dari ideologi asing dan pan-Arabisme.
Dewan Ulama, yang kemudian dibentuk hanya menjadi corong pemerintah. Kritik dan argumentasi yang dilontarkan kalangan ulama penentang pemerintah akan mudah ditolak dan dibantah oleh fatwa yang dibuat Mufti Besar dan Dewan Ulama pemerintah. Dalam perkembangannya, fatwa-fatwa yang disebarluaskan melalui berbagai media secara internal membantu pemerintah dalam menstabilkan kondisi domestik Saudi Arabia. Pendapat mereka selalu selaras dan mendukung kebijakan pemerintah. Serangan teroris tanggal 11 September tahun 2001 di New York dan Washington yang melibatkan 15 warga Saudi sebagai pelaku ikut menyeret dugaan keterlibatan pemerintah Saudi dan gerakan Wahabi di dalamnya. Hal ini berimplikasi pada menurunnya simpatik dan dukungan dari internal dan eksternal Saudi. Kekuatan Wahabi makin melemah seiring munculnya fenomena Arab Spring dan perang global melawan terorisme sejak 2011. Penghentian sokongan dana untuk penyebaran ajaran Wahabi di luar negeri dan penyangkalan Wahabi sebagai ideologi keagamaan resmi Saudi oleh Mohammed bin Salman di depan publik pada 2014 nyaris meruntuhkan mereka. Reformasi yang dilakukan Mohammed bin Salman lewat visi 2030-nya menggerus dan mengerdilkan mereka. Para penentang reformasi sebagian dipenjarakan. Demikian pula bagi mereka yang terbukti terkait dengan kelompok Ikhwanul Muslimin menyusul penetapannya sebagai organisasi terlarang. Kebijakan-kebijakan atas nama reformasi merontokkan norma dan nilai yang telah dibangun Wahabi sejak Saudi berdiri. Nyaris tidak tersisa. Dan lebih ironis, saat ia relatif hampir tanpa penentangan berarti dari rakyat. Malah justru, langkah reformasi mendapat dukungan masif terutama dari kaum milenial yang merupakan mayoritas rakyat Saudi Arabia. Jadi, kembali ke pertanyaan sebelumnya. Apakah serapuh dan selemah itukah paham Wahabisme, tergerus arus perubahan, dan tercerabut dari keyakinan para penganutnya? Jawabannya ya. Wahabisme dibangun dengan fondasi kekuasaan dinasti Al Saud. Ajarannya dipatuhi warga, sekedar bukti ketaklukan dan kesetiaan atas kekuasaan dinasti Al Saud. Demikian juga para ulamanya, fatwa dan pendapat keagamaan, lebih sebagai pembenaran dan penguatan kekuasaan dinasti Al Saud. Sehingga, manakala haluan kekuasaan berubah, ia akan ikut berubah, berbanding lurus kemana arah perubahan bergerak. Paham Wahabisme hanya akan hidup di Saudi Arabia dan wilayah bekas penaklukan pasukan Bani Al Saud. Di luar itu, akan rontok, menyusul penghentian sokongan dana bagi penyebaran Wahabisme dari pemerintahan Saudi. Quo Vadis, Wahabisme. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam.